Potongan daging bebek yang besar dan gurih ditambah siraman bumbu hitam pedas yang kaya akan rempah membuat kuliner khas Madura yang satu ini sering dipilih oleh pecinta kuliner sebagai menu santap siang. Di salah satu rumah makan bebek Madura yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, antrian bahkan sudah mengular sejak pukul 11 siang. Kalau bebek goreng itu kan kayak cuman terlalu amis ya menurut saya. Kalau bebek Madura kan ada bumbu-bumbu yang rempah-rempahnya yang bikin tambah enak gitu. Lebih kita nagih untuk makan. Sambal irengnya itu yang bikin favoritnya. Ya karena itu enak sih, cocok sama lidah saya. Pedasnya juga pas gitu. Pedasnya pedas nagih lah gitu. Rumah makan yang sudah eksis sejak 1991 ini menjual ribuan porsi nasi bebek setiap hari. Walau baru ramai menjelang jam makan siang, kesibukan sudah dimulai sejak pagi hari. Begini nih ceritanya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Sepiring nasi bebek lengkap dengan bumbu hitam, sambal, dan nasi hangat. Waduh, perjuangannya panjang di baliknya. Ini awalnya adalah memotong-motong dan juga membuang bagian kulit bebek. Kita akan mulai perjalanan panjang menjadi seorang pengusaha nasi bebek Madura. Selengkapnya di segmen Sehari Menjadi. Resto ini selalu menggunakan bahan bebek segar untuk menjaga kualitas sajian. Sebab daging bebek yang segar memiliki tekstur yang kenyal, tidak berbau dan memiliki kulit yang cerah. Jika ada yang berbau, tidak sedap dan memar pada kulit, jangan dipilih ya. Itu adalah beberapa tanda bebek sudah tidak lagi segar. Bebek yang tersedia di tempat ini adalah jenis bebek pedaging. Sebetulnya bisa saja menggunakan bebek jenis lain. Tetapi bebek pedaging memiliki lebih banyak daging dan tentu lebih disukai pelanggan. Berdua, ya, bismillah. Cucinya di mana, Bang? Belakang ya? Oke. Banyak juga, Bang, ya sehari sampai 300 bebek ya? Oh, ini pokoknya kalau dihitung nggak puyeng, Bang. Kalau dihitung nggak puyeng ya? Sip-sipan itu ada yang sip pagi sampai siang. Ada yang si pagi, siang, wah. Siang sampai mana? Awas, wah. Permisi. Air panas. Ini dia nyuci nggak bisa. Nyuci. Cuci bersih bebek untuk menghilangkan bau amis dan darah yang masih tersisa selama proses pemotongan di rumah potong hewan. Bisa juga tambahkan garam atau jeruk nipis untuk memaksimalkan proses pembersihan. Yang saya suka nih kalau potongan-potongan besar seperti ini nih. Saya beberapa kali makan kan dapatnya bebek yang agak kecil potongannya. Memang harganya agak murah. Oh, lihat tuh, saya potong segini gede nih pahanya. Udah gede-gede. Sekarang tiba waktunya mempersiapkan bumbu. Banyak ya, Teh? Ini bisa berapa porsi, Teh? Sampai siang aja. Sampai siang? Bumbu yang akan digunakan untuk mengolah daging bebek ungkep dan membuat bumbu hitam sama, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, kemiri, jahe, lengkuas, dan daun jeruk. Makanya nih pakai bantuan mesin lah. Ada jasanya lagi. Maklum sehari bisa habis ratusan bebek, berarti butuh bumbunya kan banyak. Bumbunya 30 kilo. Haluskan juga daun jeruknya ya. Jangan hanya aromanya saja yang digunakan, sebab daun jeruk akan meredam bau amis berlebih pada daging bebek dan menambah cita rasa pada bumbu hitam khas bebek Madura yang nanti disajikan. Sekitar 30 kg rempah digunakan setiap hari. Namun pada akhir pekan bertambah lagi 10 kg. Ya, silakan, Bang. Ini ada 2 bungkus atau 2 plastik besar. Plastik pertama itu buat nanti ungkepan bebek. Plastik yang satu lagi itu buat bumbu hitamnya. Bebek sudah siap, bumbu sudah siap. Kini tiba waktunya proses memasak dengan teknik ungkep. Apa aja nih yang dilakuin nih? Nah ini ngerebus 2, ngerebus 1. Ini bakal Gorengan. yang goreng. Itu Itu nasi, belakang bumbu juga. bumbu sama goreng-goreng. Ada kurang lebih 10
kompor yang menyala dengan tugasnya masing-masing. Dan ini hampir nggak pernah berhenti setiap harinya kan. Gunakan api kecil agar bumbu betul-betul meresap hingga ke bagian dalam daging bebek. Aduk daging bebek ungkep secara berkala agar tidak ada bagian yang gosong, terutama potongan daging bagian bawah yang berada di tepian wajan. Kalau yang ini sedikit lagi lah, sudah 90% pas, tapi masih butuh waktu mungkin sekitar 10 menit. Kalau yang di wajan sebelah saya ini sudah bisa diangkat. Ini sesekali diaduk ya, biar dia merata bumbunya. Dada, paha itu duluan. Tapi kalau saya belakangan masih keras. 2 jam sudah berlalu, tiba saatnya kita memisahkan bebek yang sudah matang dengan yang belum matang. Udah ada tulangnya gini udah pasti Oh, kalau udah ada tulangnya, udah pasti empuk. kelihatan tulang gini matang ya. Ini udah pasti matang nih, tulangnya udah nongol. Oke, Bang. Maaf. Oke. Daging bebek ini jangan terlalu lama direbus atau terlalu lunak yang akan membuat sensasi menyantap daging bebek berkurang. Goreng bebek dengan api besar selama 10 menit. Aduk hingga bebek berubah warna menjadi coklat pekat. Laper Pak, capek dari subuh kita. Cobain ya. Ini tipikal yang bumbunya tuh bener-bener ngeresep ke dalam. Karena tadi dimasaknya juga lama tuh. Dan dia nggak amis. Garing di luar dan dalamnya tetap masih ada moistnya, masih ada lembutnya. Lanjut, bumbu dan air yang telah digunakan untuk membuat bebek ungkep jangan dibuang. Sebab bumbu ini akan diolah menjadi bumbu hitam untuk nasi bebek. Bumbu dasar ini akan ditambah beberapa kilogram rempah yang telah digiling, garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Dan setelah dimasak sekitar sehari semalam dengan api kecil, begini nih kira-kira rasanya. Ini setiap rumah makan nasi bebek ini punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau yang di tempat kita kali ini nih, tipikal bumbu hitamnya itu tuh tipikal yang kental. Dan dia juga tadi karena ngegilingnya itu agak sedikit kasar, jadi masih ada teksturnya gitu loh, jadi enak. Dan yang pasti gurih banget. Walau jam di tangan masih menunjukkan pukul 10 pagi, pelanggan sudah mulai berdatangan. Ipan. Salah. Kejauhan. Bukan, iya emang sana tapi jantungnya. Oh, jantungnya. Dah, baru dibawa lagi. Ngerem dulu. Pedes mata. Bun, bundaku. Bumbu, taruh mana? Sini aja sini. Maaf ya. Ternyata nasi yang ditaruh di etalase rumah makan sudah habis. Yuk kita persiapkan nasinya. Ini di Aron, Bang ya? Iya, di Arang. Kalau sehari bisa habis berapa banyak, Bang, beras? 200 kilo Sehari? sehari. 4 karung, kan sekarungnya isi 50 kilo. Ini pakai 100 kilo sehari. Kadang lebih, kadang 250 kilo. Selanjutnya kita iris mentimun sebagai pelengkap sajian nasi bebek. Saya pikir ketika lagi menjadi pengusaha rumah makan bebek Madura nih, yang paling ribet bikin bebeknya. Benar, tapi ternyata ada bagian-bagian lain yang juga lumayan menyita waktu. Ini salah satunya adalah mempersiapkan timun. Tepat jam makan siang, kursi-kursi yang awalnya kosong kini telah terisi penuh. Belum lagi ada pemesan yang meminta makanan dibungkus. Saya tidak boleh berhenti bekerja, terutama yang menangani bagian penggorengan bebek. Sebab daging bebek harus selalu tersedia. Ada satu hal yang tidak jarang menjadi kendala bagi rumah makan yang telah eksis selama 32 tahun itu, yaitu harga cabai yang meroket. Kecuali cabai mahal. Kalau sampai cabai 120 ya ada kengeluhan sedikit gitu. Ada bedaan. Karena kedapatan tipis. Dimakan cabai.
Selepas jam makan siang, saya dan beberapa pekerja bisa beristirahat sejenak. Biasanya pengunjung akan kembali berdatangan menjelang jam makan malam. Tentu tidak afdol ya jika tidak mencicipi nasi bebek lengkap dengan bumbu hitam yang pedas dan gurih. Bumbu ireng pakai bebek. Kata pertama yang terbersih di benak saya kalau lagi makan nasi bebek di sini itu adalah bumbunya gurih. Selain kelezatan bumbu hitam yang kaya akan rempah, ketepatan waktu mengolah bebek ungkep ini jadi kunci kenikmatan nasi bebek khas Madura. Karena tadi masaknya itu pas, kurang lebih 1-2 jam, jadi tekstur si bebeknya itu masih ada sisi chewy-nya gitu, digigit itu masih ngembel. Karena kalau kelamaan masaknya, itu dia bakal hancur. Jadi kayak taruh di presto dan itu malah bikin sensasi dari makan bebeknya itu jadi nggak dapet. Tapi kalau masak kecepetan, ya pasti jadinya terlalu keras dan susah banget buat dimakan atau alot bahasanya. Ini pas banget. Kalau kata orang-orang al dente. Harga per porsi nasi bebek di tempat ini dipatok mulai Rp25.000. Pelanggan bisa memilih bagian sayap, paha atau dada. Kalau ada yang ingin memasak sendiri, wah bisa juga kok. Namun harus bersabar, terutama ketika membuat bumbu hitam atau bumbu irengnya. Apalagi kalau Anda membuat pesanan dalam jumlah banyak. Bisa menghabiskan waktu sehari semalam nih. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.